Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusti Putri Andini, mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme persalinan normal. Nah, mekanisme persalinan normal itu ada 7. Yang pertama ada engagement, ada descent, ada fleksi, dan juga ada yang lainnya. Yang pertama itu ada engagement. Ini gambar engagement ya, bisa dilihat. Engagement terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian janin, biasanya kepala ya, telah memasuki rongga panggul. Engagement telah terjadi ketika bagian terendah janin telah memasuki station 0 atau letak lebih rendah ya. Pada nulipara, engagement sering terjadi sebelum awal persalinan. Namun pada multipara dan beberapa nulipara, engagement tidak terjadi sampai setelah persalinan dimulai. Kemudian yang kedua itu ada descent. Ini ya gambarnya. Descent terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Ini nanti keluar ya. Ini nanti melewati panggul. Descent atau penurunan terjadi akibat 3 kekuatan, yaitu tekanan dari cairan anion, terus tekanan dari kontraksi fundus pada janin, dan kontraksi diafragma serta otot-otot abdomen ibu saat persalinan. Nah, dengan sumbu jalan lahir, yang pertama ada sinklitismus, yaitu ketika sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Nah, yang kedua ada asinklitismus anterior, yaitu kepala janin mendekat ke arah promontorium sehingga os parietalis lebih rendah. Kemudian yang ketiga ada asinklitismus posterior, yaitu ketika kepala janin mendekat ke arah simfisis dan tertahan oleh simfisis pubis. Kemudian yang ketiga ada fleksi ya, atau flexion. Ini gambar fleksi ya. Fleksi itu setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks. Di sini tertahan oleh serviks. Nah, dinding panggul atau dasar panggul dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal, fleksi terjadi dan dagu didekatkan ke arah dada janin. Ya, ini dagu janin, ini dadanya. Fleksi ini disebabkan oleh persendian leher dapat berputar ke segala arah termasuk mengarah ke dada. Nah, kemudian letak leher bukan di garis tengah tetapi ke arah tulang belakang, sehingga kekuatan his dapat menimbulkan fleksi kepala. Nah, terjadi juga perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus sehingga dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tahanan sehingga memaksa kepala janin mengubah kedudukannya menjadi fleksi untuk mencari lingkaran kecil yang akan melalui jalan lahir. Kemudian yang keempat ada putaran paksi dalam atau internal rotation. Ini putaran paksi dalam ya gambarnya. Putaran paksi dalam ini dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica ya. Nih, setiap kali terjadi kontraksi, kepala janin diarahkan ke bawah dan lengkungan
kepala janin diarahkan ke bawah lengkung pubis, dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. Jadi nanti saat mencapai otot panggul itu kepala janinnya diputar. Kemudian yang kelima ada ekstensi atau extension ya. Ekstensi ini terjadi saat kepala janin mencapai perineum. Ini kepala janinnya ya. Setelah mencapai ke perineum, kepala akan difleksi ke arah anterior oleh perineum. Mula-mula oksiput melewati permukaan bawah simfisis pubis, kemudian kepala keluar mengikuti sumbu janin lahir akibat ekstensi. Ya. Kemudian ada putaran paksi luar atau external rotation. Ini ya gambarnya. Jadi ini kepala bayi. Putaran paksi luar dapat terjadi ketika kepala lahir dengan oksiput anterior. Bahu harus memutar secara internal sehingga sejajar dengan diameter anteroposterior panggul. Nah, rotasi eksternal kepala menyertai rotasi internal bahu bayi. Kemudian yang 7 itu ada ekspulsi ya. Ekspulsi itu setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas tulang pubis ibu dan badan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral ke arah simfisis pubis. Jadi begitu mekanisme persalinan normal ya, ada 7. Yang pertama tadi ada engagement, yang kedua ada descent, dan yang ketiga ada fleksi, yang keempat ada putaran paksi dalam atau internal rotation, yang kelima ada ekstensi atau extension. Nah, yang keenam ada putaran paksi luar atau external rotation, yang ketujuh ada ekspulsi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.